Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Disebutnya gak kalimat ini. Minggu kemarin kita bahas mengenai apa? Soal masalah nikmat ya, nikmat. Nah, ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala nikmat. Yang kedua, nikmat insyaallah kalau bahas nikmat sudah sering kita bahas, dan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hakikatnya adalah nikmat kalau kita mau merenungi. Walaupun itu kadang berupa ujian, berupa tidak ada pembahasannya lagi. Labul al-syada'id wal masoid. Yang kedua asyiddah, yaitu ridha. Syiddah ini kesusahan. Wajib juga ridha. Nanti ridha rela dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah merupakan ketetapan. Jadi nikmat, ridha, nikmat, kesusahan, kebaikan dan kejelekan. Tapi kok orang berjian sedikit. Ridha di sini artinya wa yajibu alaihi sabr min haitsu innaha syiddah. Kewajiban kita dengan ridha itu ya harus bersabar, dari sisi itu adalah syiddah, kesusahan. Nah itu inatil kasyiddah, syiddah. Oke, mengenai kesusahan, kalau kita pikir urip di dunia ini tidak selalu enak. Kadang enak, kadang enggak enak. Kamu enggak? Ono tahu enak terus. Enak terus surga. Gak enak terus neraka. Di dunia ono enak, ono enggak enak. Ini sudah merupakan sunnatullah. Sudah hal yang biasa, dan ini sudah ketentuan dari Allah. Tapi dengan ketidakenakan ini juga mengajak kita untuk belajar bersabar. Karena ketidakenakan kita sabar atau tidak sabar itu pasti tetap terjadi. Apa terus kita baik keluh kesah iso hilang lah. Ya ini bagi kita tetap mau tidak mau harus ridho. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah, mungkin ini merupakan jalan yang baik buat kita untuk masa depan. Jadi kita jika enak-enak terus ke orang ini, yang mungkin kita tidak dirasakan orang lain, dan kita tidak tahu arti dari kesabaran atas musibah tersebut. Jadi dengan diberikannya kesusahan ini mengajak kita kepada kesabaran, dan diberikan oleh Allah ganjaran orang-orang yang sabar. Dan di situ juga dikatakan oleh Allah, innallaha ma'as shabirin, kebersamaan dengan Allah. Dan ini juga merupakan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembalikan sekali lagi, apabila ini menimpa kita, kewajiban kita adalah ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur segala-galanya adalah Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Jadi kita mikir diri, memang ya kita usaha untuk jalan keluar. Dan di sini juga Allah diberikan, Allah mengatakan dalam kesusahan diberikan dua beban. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dua kali. Dan insya Allah kita selalu sabar, ridho, akan dibukakan pintu kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan jalan keluar. Karena dengan kita sabar ini termasuk takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketakwaan ini akan membawa kita
memberikan jalan keluar. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, baik cepat ataupun lambat. Aturan Allah kalau kita mau berpikir ini pasti enak. Cuma kalau kita terus menerima dengan rasa susah, berarti susahnya double. Saya ini jangan kena musibah ya Allah, tapi insya Allah diberi selamat ya. Terus dipikir kok ini terus yo kak mari-mari. Ini kira-kira kehilangan musibah benar? Apa tetap musibah ini? Musibah tetap. Terus ketambahan bikin pikiran kesumpekan. Tapi kalau kita itu ya Allah sih musibah mungkin di jalan yang terbaik, kita kembalikan kepada Allah. Pikirannya rotok, plong, hati rotok enak. Cuma kalau kesat terus double pikiran, hati, awak, kafe kayak. Tapi dengan kita sabar itu dengan aturan Allah, insya Allah semuanya jadi yang terbaik. Nah mungkin cerita makanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini insya Allah jadi jalan terbaik. Walaupun kita susah. Kayak begini ceritanya orang habis berangkat numpak pesawat, masih nunggu setengah jam. Ada dia keluar, duduk mau kita ngobrol-ngobrol. Waktu mau berangkat mau masuk ditolak, pesawat sudah ditutup. Ini termasuk musibah mudah. Musibah. Waktu telat duit hilang, duit balik apa hilang? Tinggal pesawat telat duit hilang, waktu hilang waktu hilang duit. Ini termasuk dari macam musibah. Kalau yang ngomong ini subhanallah kemukakan pesawat hilang tak balik. Umpama dia tadi masuk pesawat kira-kira 16 bisa atau enggak? Tapi apa dibalik tadi dia dapat kesusahan, tiket hangus, waktu hilang, apa? Diselamatkan oleh Allah. Jadi contoh gambaran ini. Cuma supaya kita bisa tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kita walaupun kelihatannya tidak enak, tapi kalau kita mau berpikir, insya Allah di belakangnya akan menjadi baik buat kita. Ini di dunia kita mau sabar, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Jadi itu cuma gambaran sekedar saja. Sekali lagi, apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita, kalau sudah nikmat dan usah dilakukan ini masalah kesusahan, insya Allah jadi baik. Yang terpenting ridho, rela dengan apa yang dilakukan oleh Allah, buang rasa keluh kesah. Sambat ini buang, makanya dengan itu kira-kira terlalu sambat susah apa enggak? Kita sambat dia urusan minta kepada Allah sehingga dia sakit mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan keluh kesah, ya Allah, kok aku kok gini, kok dingin terus, kok ini kok sorok. Ini hal yang semacam ini justru membuat kita susah. Jadi jangan sampai intinya isinya kembali kepada ridho, rela dengan apa yang dilakukan Allah, enak kafe. Kok kayak pembahasannya ada di sini. Wal khairu juga kebaikan. Kalau tadi nikmat, terus ini sudah kesusahan, yang ini baik. Wal khair yajibu bi ridha bil qada wal maghfirah. Wa yajibu alaihi dzikrul minna min haitsu innahu khairun muwaffiqa lahu. Jadi kalau dari sisi kebaikan kita juga harus ridho dengan kebaikan, dan ini biasa kalau sudah semacam ini. Apa dengan kebaikan ini kita maksudnya ridho dengan sini apa? Kita selalu mengingat akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu khair, itu adalah kebaikan yang muwaffiq kalau yang diberikan kepadanya. Kebaikan ini berupa apa? Ya banyak. Kita mungkin jadi wong sing soleh, sing selalu ahli ibadah, selalu hadir majlisul ilmu, selalu gini apa? Kita harus selalu mengingat ini. Itu dengan mengingat, alhamdulillah ini semata-mata taufik hidayah dari
Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada taufik dan hidayah dari Allah, mungkin kita tidak duduk di tempat ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan sholat. Mungkin kita tidak bisa zikir. Mungkin tidak ini. Kalau tidak semua dari Allah, tidak bisa sholat, tidak bisa zikir, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Ini semuanya perlu kita ingat bahwa ini adalah pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho dalam bab ini baik kebaikan masih ridho. Maksud ridho mengingat apa yang telah diberikan oleh Allah dari hidayah taufik tersebut kepada kita semua. Makanya dari ngomong kami maksudnya kita diajak ke jalan yang benar, senang pengajian, senang sholat, senang ibadah, senang apa-apa. Ketahuilah bahwa ini adalah semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diingat, berarti Allah masih sayang kepada kita, diajak hal-hal yang semacam ini. Wasyak yajibu alaihi fihi ridha bil ghalimi haidina maghfirah min haidina syarrun. Tapi kalau kejelekan ini tetap kita ya jangan, ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Tapi apa dari sisi itu adalah innahu maqdir, ini ketentuan dari Allah, bukan ridha dengan kejelekan. Ada kemaksiatan, kita ridha dengan kemaksiatan, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi apa? Ini sudah ketentuan dari Allah, dan hati harus ingkar dengan kemaksiatan, kejelekan. Tapi sudah ketentuan dari Allah. Sudah ketentuan dari Allah, kita pasrah gitu. Allah juga cuma ini menisbatkan kebaikan dari Allah. Kalau menisbatkan kejelekan harus dikembalikan kepada diri sendiri. Makanya di dalam Rukunul Iman iku sing terakhir apa rukun iman? Gak iso lain ini. Rukun iman sing terakhir apa? Hah? Kotok apa beriman dengan kotok? Terus karena terusan itu ibu. Iya kotok dan kotok apa terusannya? Api ya. Maksud pandai kurang tak? Khairihi wa syarrihi, baiknya dan jeleknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan hakikatnya semua adalah dari Allah. Tak bisa kejelekan itu dari manusia sendiri ini. Nah, terus saiki sing nyiptakno neraka iku sinten? Apa ana ta sing duwe ada tukang neraka boleh? Ya kembali hakikat dari Allah. Cuma kita tidak ridho dengan kejelekan. Tapi itu sudah ketentuan dari Allah, ya sudah. Mau diapakan? Kalau zaman ada baik, ada jelek. Nah, terus kita tak apa Allah jangan dikasih iso. Sudah ketentuan dari Allah. Tapi apa? Kita tidak boleh ridho dengan kejelekan, tapi ridho dengan ketentuan Allah. Berarti maksudnya ya? Bulat ya? Bulat ya? Bulat apa bulat? Jadi ridho dengan ketentuan Allah, tapi tidak ridho dengan kejelekan tersebut. Yes, wa qanuhu maqdiyan yarji'u ila al-wada' wal bati bil haqiqah. Dan itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang telah ditentukan oleh Allah, kembali kepada ketentuan dan yang menentukan hakikatnya. Jadi kayak imam, kayak sholat kejelekan wis pagi. Ini sudah kejelekan, sudah ditentu. Yang menentukan siapa? Allah. Itu loh maksudnya. Jadi wis siapa lagi? Hakikatnya kembali kepada Allah yang menentukan. Wahai kata kama anak kata madzhabul mukhalif an yakuna ma'luman laka la an yakuna madzhaban alaika. Bahasa ini terjadinya ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, karena kayak ajaran menyimpang. Akhirnya benar. Banyak aliran-aliran yang menyimpang. Ini sudah ketentuan. Bahkan dalam Nabi sadar dari ummati ila dalatin wasabina menjadi 73 bagian kullu finnar illa wahidah, semuanya neraka kecuali satu.
Ini sudah ketentuan dari Allah. Tapi apa? Kita ini cuma sekedar tahu, kita tidak ridho dengan aliran-aliran yang menyimpang. Kita tidak boleh mengikuti aliran tersebut. Sekedar tahu dan sudah ketentuan dari Allah, wis siapa? Dan ini bakal pasti ada. Tapi kita tidak boleh ridho dengan ajaran tersebut. Kodok ambil kejelekan ini jadi kejelekan no. Karena aliran sesat itu ambil apa ada jelas sesat pasti ada ya. Aliran yang menyimpang dari syariat pasti jelek. Apa kita mau ikuti? Dan kita tahu kan ini model-model kayak kan sering dengar orang sing sembahyang jadi ganti bahasa Indonesia, terus orang sing aliran tidak perlu sholat. Kita tahu ini sudah memang pasti ada yang semacam ini. Yang menyesat-nyesat tentu masalah ini, tapi aliran sesat ini pasti ada ketentuan sudah. Tapi kita tidak harus ridho dengan ajaran tersebut. Tapi ridho dengan ketentuan Allah ini pasti ada dan tidak boleh ikuti. Cuma karena banyak ada alim ridho wal mahabbah ini nama yang benar berhak dan ilmu bimana bimuhayya bimana bimana. Fa'idila farradi hal takunu mustazidan. Lagi kita ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho apa tidak kira-kira? Kita tidak ridho, tidak merubah keadaan. Kita ridho menambah hati enak. Dan ridho menambah hati susah. Dan tidak nambah yang kita inginkan. Nah, kayak ini ada pertanyaan. Farwati hal yakunu mustazidan. Orang yang ridho itu apa dia masih minta tambah? Kira-kira ya apa? Alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah. Apa masih jalur? Lagi jawabannya gila lahu na'am. Ya, bisa. Kita walaupun sudah itu kita minta tambah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bukan berarti kalau minta tambah kita tidak itu. Nah kita tadi rezeki kira-kira sering dua beda rezeki kita. Dengan Allah nyalur rezeki, nyalur tambah ini tidak ada masalah. Berarti bukan berarti tidak itu. Apa beda dikei ya itu terserah. Dikei beda urusannya Gusti Allah. Cuma kita juga intinya kalau minta itu kepada Allah ya ibadah doa merasa. Dengan syarat permintaan ini bila bisa khair wassalam. Dengan syarat baik dan lawan kemaslahatan. Dunia hukum tidak menghukum yang harus gini lah. Kalau yuhriju dzalika an ridha, permintaan tambah ini tidak mengeluarkan orang dari rasa ridha rela dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yadullu ala ridha wa huwa aula. Bahkan ini bisa dikatakan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lianna man a'jabahu syai'un wa radiya dzalika istazada. Karena orang kalau senang dengan sesuatu maka dia pasti rela ridho. Dan orang ridho biasanya jalur tanpa ada modal. Jadi umumnya orang saya ini dengan DKI rezeki enak bisa alhamdulillah syukur-syukur kok ditambah mereka modal. Kita sudah rela dengan ini, tapi bukan usung senang kepingin ditambah ini bukan berarti kita tidak ridho. Tapi apa? Nambah ini tidak ada keharusan. Yang minta kepada Allah kepingin ditambah, bukan berarti tidak ridho. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hadarul laban ya dulu Allah mabarik nabi wazidna minhu. Nabi kalau diberi susu beliau mengatakan Allah mabarik barik berkahilah ya Allah dalam susu kita ini dan tambah. Apa Nabi dari itu? Anak fungsi itu lebih dari Nabi. Bahkan dari masalah ini bahkan Nabi hidupnya tidak pernah minta kaya. Tapi dalam bab ini kita minta tambah bukan berarti tidak karena biasanya orang minta tambah itu orang yang sudah itu. Tapi sisi mana ya? Wong tamak ya. Saya wong tamak itu untuk masalah
maslahat. Kalau ini untuk maslahat dan kebaikan. Bukan kita untuk ya Allah ini gimana kok kepingin ngumpul-ngumpul tau siji mana. Kalau kita kepingin Allah bikin rezeki iso beramal, Allah kepingin tambah iso nambah amal, iso nambah ini ya bagus, tidak ada masalah. Bukan berarti tidak. Kita memang bahas tentang ridho ini perlu hati sing gede. Jadi bab ridho rela dengan apa yang diberikan oleh Allah ini bukan hal yang mudah, tapi sekali lagi perlu kita pikirkan. Itu mau dalami. Kita ridho hati enak, dan ridho hati tidak enak. Tinggal pilih sing enak, mau pilih kan? Enak. Terus beda dan ridho, apa kira-kira bisa menyelesaikan masalah? Terus tetap. Kayak sabar itu mau. Sabar tidak sabar ya tetap. Sabar dapat pahala, kalau besar tambah oleh itu double. Begitu juga nih, gitu. Dan ini makom kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Wa ya pun wazirna khairun minhu, dalam yang lain mengatakan berilah yang lebih baik dari ini lagi. Kadang. Jadi kok untuk pembahasan masalah Nabi SAW, baik itu dari susu atau dari yang lainnya, karena tidak ada yang lebih baik dari susu. Kalau orang minum susu dengan makan makanan, ikut doae rodo beda. Kalau makanan Allahumma barik lana apa? Warzuqna balikana fima razaqana warzuqna khairan minhu. Baiklah fima razaqna kita ada badar biasa sing hafal ya. Mana Allahumma balikana fima razaqana warzuqna khairan, dan berilah rezeki yang lebih baik. Tapi kalau susu Allahumma balikana fima razaqana fazidna minhu. Bukan minta yang lebih baik, tapi apa? Minta ditambah. Ini khusus untuk susu, karena susu termasuk minal ghidha, makanan ya, jenis minuman tapi juga buat kenyang, cukup untuk makan. Iki bab ridho, dan insya Allah minggu depan iki ganti bab. Kita terusnya di kali ini. Tapi mawadi'an dan mawadi'an lah jadul ala annahu wadi'an maka Allah lahu min dzalik. Jadi keduanya kita berdoa Allahumma barik lana fazidna minhu, ya Allah berkatilah dan tambahlah dari susu kita tadi. Dan yang kedua Allahumma barik lana warzuqna khairan minhu, dan berilah yang lebih baik. Keduanya iki bukan berarti tidak ridho dengan ketentuan Allah. Karena apa? Itu tadi kita diberikan sudah senang, asik, kita minta tambah dari Allah. Bukan berarti kita tidak rela. Karena kita rela, kita minta tambah itu tadi. Kain kota falam yadhkar an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-istisna wa syarat bil khair. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minta tambah, itu mau kalimatnya gak ono dengan syarat baik dan kemaslahatan. Cuma jalan Nabi Allah barik lana wazidna. Itu tambah ada ngomong kebaikan atau maka pada hari itu nanti aku lebih balap. Jadi masalah ini urusan sudah hati. Wa ana mayqal bilisan ibarat andalik. Apa yang diucapkan dengan lisan ini tadi karena senangnya itu sudah ibarat dari hati. Masalah tak mungkin Nabi SAW minta kalau bukan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Jadi tidak perlu harus diibaratkan dengan lisan ini tadi. Jadi kalau kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala baik rezeki, mau minta tambah atau minta yang baik, mintalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Jadi jalur rezeki yang Gusti Allah, ojo jalur Allah, ya Allah jalurna berilah aku rezeki yang banyak yang ini. Minta rezeki pertama yang halal. Yang kedua rezeki yang barokah. Terus rezeki yang tidak mengazab kita, rezeki yang tidak membuat susah. Karena kayak buang oleh rezeki akhir dulu tambah susah. Kadang dari duit enak makan ya. Kalau kita kembali urusan ini, kebanyakan orang menganggap rezeki ini urusan apa? Duit tak ada. Nah,
kebanyakan ngomong rezeki duit, padahal rezeki ini banyak. Kita diberi keselamatan termasuk rezeki diberi sehat ya, rezeki diberi enak senang ini ya, rezeki cuma sing kita anggap rezeki ini cuma uang. Kan kayak begini anak kejadian diberi pas numpak gojek kamu keren. Kalau supir taksi, supir grab ini ngomong-ngomong, namanya dari mana? Dia punya rumah di beli tangan, Raji, terus ada rumah di Raguaku. Nanti akeh rumah ini. Kok jadi supir grab? Padahal supir akeh. Ya apa gini? Alasannya apa? Ya kita kepingin cari banyak teman soalnya sekarang saya punya anak sudah rumah sendiri, sudah ini sendiri, jadi kalau kocoi duit akeh, tapi ngerasa kesepian. Duit gue enak tak kira-kira gitu. Ya perlu gawe ibu tentang Allah makan kejadiannya. Ya sebab omongannya begini karena dia anak besok mata KTW itu orang. Terus bae duwe omah kono duwe makan kira-kira wis sugih apa ndak? Kadang kok masih kontrak iki duwe omah akeh duwe omah kono kene cuma juga kan alasannya kepingin banyak teman karena anak-anaknya sudah rumah sendiri duwe akeh tapi tidak mendapatkan nikmat ini tadi. Jadi kenikmatan tidak mesti dari harta, tapi kalau duit ya enak lah. Kalau duit ya susah bisa tapi ya. Ya, intinya susah, senang susah kembalinya ke dalam iki. Iki enak, kabeh enak. Iki gak enak, kabeh gak enak. Kan iki bab Imam Ghazali iki sing dibahas urusane syariat dan hati kabeh. Terutama kita bikin urusan kebanyakan rotoah hati. Hati enak, insya Allah uripe enak. Tapi kalau masalah kita terlalu dalam bahas ini urusan kadang sebagian banyak yang kita bahas ini bukan kedudukan kita, tapi tidak apa-apa kita lakoni sedikit tujuan dari kitab yang kita baca yaitu menjadikan kita hamba yang dekat dengan Allah. Jadi ngajari kita supaya kita menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang baik, membersihkan hati kita karena tempatnya adalah hati kembalinya tadi. Karena itu yang ini gawe hati ada. Tapi ya ojo kita bahas bab ridho terus gak gelem kerja sudah rela yang diberikan oleh Allah gak kerja kok sampai akhirnya. Karena kayak tadi tetap kerja nyari uang yang tetap cuma kembali kepada Allah semuanya. Jadi aja ridho wis sudah dengan ketentuan Allah saya kerja di kayak wis gak di kayak wis kok kira-kira wis apa kali ini. Bukan juga arah dan rumah tangga. Kalau ada duit ya susah. Nah, ini bagi kita ya sedikit belajar bab ini supaya kita dijadikan hamba yang dekat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesabaran, jadikan hamba yang selalu bersyukur oleh Allah, ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar supaya diberi keselamatan dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ridna bi nabi sallallahu alaihi wasallam bi asrafina salihin wa tanna in hal warzuqna kamalan tidak yumaghfirna ma'ahum wa jma'an dunya barzal akhirah. La syu'una syu'una Muhammad ya masyarif al-ardi ila maghrib ya maqdi hajatina wa balli maqasidana. La sya'ana dhalana batina tawil amalana fi ta'atik ta'ati rasulik ma'amala siya afiyah. Allahumma aslihna wa aslih man bi salahi sunna muslimin wa la tulikna wa alikna muslimin rahmatika wa bi'isamahi wa rahmatika ya awal walini akhir al-akhirin ya zalwatin batin rahmal masakin arhamar rahimin adishan rahmatan min hamdik nas'ad ya dunia al-akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manruhi walidina walidikum wa walidina wa walidina wa walidina muslimin ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.
يهدينا الله بسمع وإخوانه ورسوله وغروه من الله وشاء بالرحمة والمغفرة والجنة فرجعنا ومسلمين لنا بالسماء والسماء على حضرة الفاتحة.